Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa tatap muka lagi walaupun secara daring. Semoga dengan segala keterbatasan ini tidak mengurangi niatan kita atau keseriusan kita untuk tetap menuntut ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas latihan soal untuk mata pelajaran atau subbab pola bilangan yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu kemarin. Berikut akan kita bahas bagaimana pemecahan atau cara pengerjaan dari permasalahan yang sudah kita mbak-mbak semua kerjakan. Yang pertama, soal ini adalah terkait dengan diskon ya. Ini tentunya ini suka ini mbak-mbak semua dengan diskon. Jadi pada peringatan ulang tahun yang ke-64 di sebuah toko yang bernama Baju Bintang itu memberikan diskon pada 64 orang pembeli pertama. Di mana diskon yang diberikan itu besarnya adalah 90%. Pada pukul 8 itu sudah ada 8 pembeli, kemudian pada 8 lebih 5 menjadi 16 orang. Pada 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24. Nah, ini pertanyaannya adalah jika pola seperti ini terus berlanjut, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko. Nah, baik. Sehingga untuk menjawabnya maka kita perlu tuliskan terlebih dahulu suku pertama itu adalah 8, kemudian suku kedua 16, suku kedua 24. Nah, baik. Kalau Mbak lihat di sini perbedaannya adalah dari satu suku ke suku yang lain. Ini adalah 8, kemudian ini ke sini juga 8. Selanjutnya yang kita bahas adalah berapakah pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko. Ini itu pada pukul 8. Ini 08.05. Kemudian ini 08 lebih 10. Baik. Sehingga dari soal ini kita ketahui suku pertama U1 sama dengan atau A sama dengan 8. Kemudian beda atau selisih antara suku kedua dan selanjutnya juga sama dengan 8. Nah, maka rumusnya seperti kemarin kita ketahui bahwa UN itu sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Sehingga yang pertanyaannya adalah 64. Nah, ini sama dengan UN yang ditanyakan N kapan. Maka kita jawab di sini 64 sama dengan A hanya 8 plus N-1 dikalikan 8. Sehingga 64 dikurangi 8 itu sama dengan N-1 dikalikan 8, atau 64 dikurangi 8 itu sama dengan 56, sama dengan N-1 dikalikan 8, atau 56 dibagi 8 itu sama dengan N-1, atau 57 dibagi 8, 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Maka 7 sama dengan N-1, atau 7 plus 1 sama dengan N, sehingga N sama dengan 8. Baik. Maka jika sini selisihnya jam itu, jam pertama itu U1 nya itu 8, jam 8, maka dan selisihnya 5 menit, maka nanti dikalikan aja. 5 dikalikan 8 sama dengan 40. Jika U1 nya itu 5. Berarti ini untuk mengetahui jamnya di sini
maka U8 sama dengan jamnya. Nah ini karena awalnya tadi untuk mengetahui 64 itu pada U8, itu yang ini. Sekarang kita ingin tahu jam berapa itu, maka sama jam A-nya itu tapi A-nya jam. Jadi 08,00 plus N-1 dikalikan A-nya tapi 5 menit itu. Bedanya di jamnya itu 5 menit. Maka U8 sama dengan 08 lebih 00 plus 8 dikurangi 1 sama dengan 7 dikalikan 5 sama dengan 0800 ditambah 35 menit atau sama dengan 08 lebih 35. Baik, ini jamnya. Ya, coba semua ya. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 1. Selanjutnya yang kita bahas adalah jawaban soal nomor 3. Di sini ada deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Ini bilangannya itu ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Baik. Jadi 0 plus 1 ini ditambahkan, hasilnya adalah ini. Kemudian 1 plus 1 itu ditambahkan, hasilnya ini. Kemudian 1 plus 2 ini kalau ditambahkan 1 plus 2 itu 3 di sini. Kemudian 2 plus 3 itu ditambahkan, hasilnya ini. Kemudian 3 plus 5 ditambahkan, ini hasilnya. Kemudian 5 plus 8 hasilnya 13. Kemudian 8 plus 13 hasilnya ini. Kemudian selanjutnya juga sama, kalau yang tanyakan 3 maka 13 ditambahkan 21 hasilnya adalah 34. Nah, kemudian 21 dan 34 dijumlahkan, hasilnya adalah 55. Ini hasilnya. Kemudian 34 ditambahkan, hasilnya adalah 89. Jadi jawabnya itu soalnya dari ini adalah ini 34,55 dan 89. Ini jawaban dari soal nomor 3 untuk 3 bilangan berikutnya pada pola bilangan Fibonacci. Baik, selanjutnya, nah silakan dilihat sini soalnya adalah ada pola bilangan di mana pola 1 itu ini kalau kita lihat pola bilangan ini adalah pola bilangan persegi panjang. Dimana kalau seperti halnya yang sudah kita bahas di materi awal bahwa pola bilangan persegi panjang itu aslinya ya UN-nya persegi panjang itu polanya adalah UN sama dengan N dikalikan N plus 1. Nah, baik. Sementara kalau yang pola bilangan biru saja nanti kita bahas di pola. Nah, kalau tersusun seperti ini, maka kita susun terlebih dahulu. Pertanyaan pertama itu adalah pola bilangan berwarna biru UN, pola bilangan biru U10 dan pola bilangan banyak pola pada susunan ke-10, banyak susunan biru pada urutan ke-1000. Maka ini yang pertama. Kita jawab terlebih dahulu. A-nya itu kalau kita mengacu pada pola bilangan persegi panjang, maka UN-nya sama dengan N dikalikan N plus 1. Nah, sementara pada pola bilangan yang biru saja itu setengahnya.
Ini pola bilangan segitiga. Bola biru itu sama dengan setengahnya. Jadi UN-nya itu sama dengan setengah dari pola bilangan segitiga. Atau N dikalikan N plus 1. Atau sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Jadi ini polanya ya, untuk soal nomor A. Sekarang untuk soal nomor B, U10 yang ditanyakan. Maka jawabnya adalah 10 dikalikan 10 plus 1 dibagi 2. Ini 5, maka jawabnya adalah 5 dikalikan 11 sama dengan 55. Kemudian yang C, suku ke 1000 sama dengan 1000 dikalikan 1000 plus 1 dibagi 2. 1000 dibagi 2 itu 500. Dengan demikian 500 dikalikan 1001. Hasilnya adalah 500.500 atau 500.500 bulan biru. Ini juga sama. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 3. Selanjutnya jawabannya adalah untuk soal nomor 4. Kita bahas soal untuk nomor 4. Sebagaimana kita lihat di soal ini, suku pertama ini U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 13. Baik, kalau kita lihat, maka sebenarnya pola bilangannya itu adalah dari ini ke sini. Ini plus 8 plus 4, maaf. Kemudian ini ke sini itu plus 8. Atau dengan demikian U3-nya U3 sama dengan 4 plus 4, U4 sama dengan 5, 5 ditambah 8. Atau dengan demikian 4-nya itu ditambah 1 kali 4, 8-nya itu 4 ditambah 2 kali 4. Nah, baik. Sehingga kita bisa melihat sini ini 1 kali 4, 2 kali 4. Nah, Mbak bisa dilihat urutannya itu, kalau bilangannya itu ganjil, untuk U ganjil, maka A-nya itu sama dengan 4. A sama dengan 4. U genap, A-nya sama dengan 5. Nah, ini kita ikuti ini. Namun tetap bahwa penjumlahannya itu adalah 1 dikalikan 4, 2 dikalikan 4. Atau ini adalah N-2 dikalikan 4. Kenapa N-2? Ini U-nya itu 3, tapi pengalinya adalah 1 kali 4. Ini U-nya itu 4, tapi yang dikalikan adalah 2. Berarti 4 dikurangi 2, maka N-2. Sehingga kalau yang ditanyakan itu U pada 101, maka U101 itu sama dengan 101 itu pada ganjil, maka A-nya 4. Maka 4 plus 101 dikurangi 2 dikalikan 4. Atau sama dengan 4 ditambah 101.
atau 99 dikalikan 4. 99 itu sama dengan 4 plus 396 atau 400 bola biru. Bola merahnya itu 400. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 4. Baik, selanjutnya untuk nomor 5. Tentukan 2 suku yang hilang pada barisan bilangan berikut. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah untuk soal nomor 5, di mana pada soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah 2 suku yang hilang pada pola barisan bilangan berikut. Jadi kalau kita lihat di sini bilangannya ada 2. Ini U1, kemudian U3 yang hilang, U4, ini U3, ini ada U4, U5, U6. Kita tulis ulang di sini. 25, kemudian koma 12, koma titik, koma 31, koma 50. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang di sini ini selisihnya itu B-nya adalah 3. Yang belakang ini yang berurutan, ini selisihnya adalah 19. Nah, maka ini nggak mungkin deret aritmatik ataupun deret geometri. Kenapa? Karena bedanya sudah nggak pasti. Maka kalau seperti ini pilihannya adalah pola-pola bilangan yang lain. Kalau kita coba ini misalkan pola bilangan Fibonacci, maka kita coba jumlahkan sekarang. 2 sama 7 kita jumlahkan, 2 sama 5 hasilnya 7. 5 sama 7 kalau kita jumlahkan hasilnya 12. Oke, cocok. Kita lanjutkan lagi. 7 plus 12 hasilnya 19. Kita masukkan lagi 12 tambah 19, tambahkan 12 tambah 19 31. Masih cocok lagi ini. Kita tambahkan 19 tambah 31 hasilnya 50, cocok. Berarti nah itulah. Jadi jawabnya adalah 7 ini dan jadi jawabnya ini 7 ini dan 19. Jadi ini deret Fibonacci. Jadi Mas Mbak, berikut pembahasan dari latihan soal yang sudah kita berikan pada pertemuan sebelumnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membantu para santri untuk memahami materi yang diajarkan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.